Ya, teman-teman, hari ini tanggal 21 ya, di pagi hari masih dalam updatean emiten teman-teman ya. Dan mohon maaf teman-teman kepada yang belum dibahas mungkin nanti deh setelah habis pagi ini kita bahas ya. Mudah-mudahan sebelum dibahas udah naik duluan gitu ya. Nah, teman-teman, ini updatean untuk tanggal 18 di hari Jumat perdagangan terakhir ya. Jadi bukan tanggal 21 nanti malam ya. Ini 21 pagi hari sebelum pembukaan market. Ini sisa-sisa yang semalam di komentar yang belum saya bahas. Mudah-mudahan sih membantu teman-teman, dan yang belum dibahas mohon maaf aja. Mungkin nanti deh setelah tanggal 21 tapi malamnya aja gitu ya kita bahas sisanya, dan mungkin nanti kalau ada yang baru kita bahas juga ya. Baik teman-teman, langsung saja kita ulas. Ada Cegas. Cegas posisinya di mana sekarang Cegas? Cegas. Oh, makasih teman-teman ya yang sudah memberikan subscribe, terus yang memberikan komentar, yang memberikan thanks super gift, yang mendoakan saya juga terima kasih, semoga dibalas dengan 10 kali lipat. Terus yang sudah subscribe yang baru mungkin teman-teman baru masuk ya, makasih juga, apalagi yang sudah lama teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Cegas seperti teman-teman lihat ini terus dibikin dia candle bullish tapi tidak bullish ya. Tapi sembari ngebulisin dia sembari nurunin teman-teman. Lihat MA10 nya udah mulai turun terus. Hati-hati aja 103 nya. Terus ibarat lokal ataupun seporen terus ngejual ya. Dia bikin semacam candle bullish tapi semakin ke bawah. Jadi ini dibilang candle bullish, semua orang pasti ini bilangnya candle bullish tapi tidak bullish. Nah, maka seperti teman-teman kadang-kadang sebuah nama candle itu dibilang candle bullish tapi tidak bullish gitu ya. Ada yang seperti itu, ada yang candle bearish tiba-tiba jadi bullish ya. Tapi tetap pegangan saya ini adalah si kepala merah. Si kepala merah sudah menunjukkan ke arah 135, dan untuk nih skema juga udah muncul di angka 124 nya di tanggal 26. Targetnya di sini teman-teman ya, di 164. Tapi 164 teman-teman, kalau target 164 turunin 5 tik aja 160, enggak 159 lah. Jangan sampai pas banget 164 ya, biar langsung kejemput. Untuk penurunannya hati-hati di 103-nya, kali ini sudah menunjukkan ke 103, semakin bawah lagi teman-teman ya. Dan 95 adalah yang terakhir, penjagaan terakhir, semoga tidak tembus. Dan ini hati-hati teman-teman, ini belum mencapai titik untuk pembelian karena sekarang lagi pada pembuangan teman-teman ya. Coba teman-teman lihat di sini ada pemasukan dikit tapi pengeluaran lebih banyak untuk bandar lokalnya. Untuk forennya juga sama ya, pembuangan lebih besar daripada pengambilannya. Untuk yang terakhir kita cek siapa yang ngebuang dan siapa yang masuk. Teman kita yang ngebuang, teman kita juga yang masuk, jadi hati-hati aja. Tapi di sini YB EP sudah mulai masuk ya, walaupun sedikit. Terus foren cenderung kosong ya, artinya Cegas ini lagi posisi tidak diakumulasi atau tidak dibuang sama foren. Di sini Cegas terlihat jelas di sini lagi di titik terendahnya ya. Ini harga terendahnya selama IPO ya. Ini saham IPO teman-teman yang sudah dilongsorkan, dinaikin terus dilongsorkan. Jadi biasanya kalau dilongsorkan ini adalah hati-hati aja karena udah diserahkan kepada mekanik pasar. Artinya dari LK harus diperhatikan, dari isu-isu, dari berita juga harus diperhatikan. Nah, untuk Cegas teman-teman, saya pikir sih lebih baik teman-teman tunggu aja sampai si MA10-nya melewati kanal seperti ini. Sekarang lagi pembalikan ya. Kemarin dia bikin candle bearish ke bawah, sekarang lagi bullish ke atas tapi tidak bullish. Tapi suatu saat teman-teman, ini kan si bandar lokal sudah mulai ngambil dikit-dikit ya. Nih hijau, terlihat hijau ya. Nih hijau ya. Mudah-mudahan si bandar lokal ya masuk, ada si YP atau enggak si YB lah gitu yang bisa mengangkat emiten ini. Terus smart money juga udah mulai kental teman-teman, artinya udah semakin solid. Yang mudah-mudahan dengan solid 3 hari atau 4 hari seperti ini nih. Biasanya kalau 3 hari 4 hari ada pengangkatan walaupun sedikit. Ya, untuk Cegas harap hati-hati aja. Kalaupun mau average tunggu aja, MA10-nya udah mulai di bawah candle itu akan lebih baik lagi teman-teman ya. Lanjut kita akan lihat PNBS.
Kita lihat PNBS. PNBS di 54 sekarang teman-teman ya, udah menuju ke atas. Poren juga udah mulai masuk teman-teman ya. Poren tanggal 18 sudah mulai masuk. Siapa poren yang masuk? Ada CC bagus teman-teman ya. CC dia jual beli enggak? CC ngambil bulat ya. Wah, kabar gembira teman-teman ya. PNBS sudah masuk, kabar gembira. Target saya di 58 walaupun sudah tersentuh sama shadow. Saya pikir sih 58 harus tersentuh sama body ya. Ya mudah-mudahan inilah gap ya, gap yang harus dilewatinnya di 55, mudah-mudahan bisa ke atas. Ini juga sudah mencapai 55, cuma dipakai shadow saja. Dari bandar lokal juga udah mulai masuk, tapi kemarin beberapa hari ini keluar ya, seminggu ini keluar, mungkin untuk nahan supaya tidak kemana-mana gitu ya. Nah teman-teman, karena bandar poren sudah masuk, mudah-mudahan kita lihat dulu deh dari tanggal berapa pembuangannya. Untuk domestik tanggal 15. Kita lihat tanggal 15 yang ngebuang siapa. Ada teman-teman kita cuma SPD keluar, CC, GR. Cuma nih kakak sama EP udah masuk teman-teman. DR juga, CSK juga bagus, MG juga udah masuk, YB udah ada juga masuk. Jadi ini broker-broker yang siap untuk ngangkatnya sudah ada, poren sudah ada. Terus poren juga ngambilnya udah lama dari mulai tanggal 27 September ya. Tapi yang terakhir tanggal 18 si CC masuk ya, mudah-mudahan dengan CC masuk. Terus broker-broker yang lumayan juga bisa nge-up juga udah masuk, mudah-mudahan bisa sampai ke 58 ya teman-teman ya. Karena posisinya sekarang di 54. Oke, lanjut kita DMMX. DMMX seperti apa coba lihat. DMMX sudah mulai ke atas katanya. DMMX target tanggal 9-nya sudah tercapai. Tanggal 10 sudah tercapai ya sini ya. Tanggal 9 bulan 9-nya ini sudah tercapai, tinggal ini menyisakan teman-teman di sini ya DMMX ya. Nah, di 191-nya sudah mulai ada tanda ke atas. Nah, ini tanda-tanda yang ini kita hapus aja ya biar kita tidak terlalu ribet. Nah, ini batas bawahnya di 109, hati-hati aja. Kita gedein dikit. Posisinya ini kalau dia melewati 191 artinya dia mau ke atas, karena sudah ngasih tahu dia mau ke atas ya. Target selanjutnya mungkin kita akan lihat sebentar di sini ya, DMMX itu posisinya di mana? DMMX. Posisi DMMX. Ya, DMMX sedikit mau menyentuh lagi harga wajarnya di 199. Nah, mungkin ini bisa bertanda ke atas, betul. Ini step 1, ini step 2 panjang. Nah, ini mungkin kalau dia turun sedikit terus ada pengakalan jadi step 3, mungkin bisa menuju ke 198-nya, atau kita akan cek di sebelah sini teman-teman ya. Kita cek ada enggak untuk kenaikannya. Nah, teman-teman seperti teman-teman lihat, ini harga tertingginya di angka 3344 atau 32. Ya, 338 kalau kalian kurangin saja. Kalau mau ke arah situ ada juga di angka 288. Nah, ini yang ini sudah tertembus teman-teman ya. Yang di 172 sudah tertembus. Mudah-mudahan bisa ke arah 288 ya teman-teman. Ini target kita hapus aja ya. Kita ganti sini deh. Nah, kita ganti. Kita tulis ini target kedua ya. Mudah-mudahan bisa ketembus ya teman-teman ya. Di tanggal 21 bulan 10. Ini ditulis teman-teman, ditulis tanggal 21 bulan 10. Jadi sini kita hapus dulu teman-teman ya. Oke. Nah, jadi target keduanya di angka 288, mudah-mudahan bisa tercapai. Ini yang tertingginya juga 300, jadi kemungkinan ke 288 masih bisa ada harapan lah. Terus untuk jangka 3 tahunan kita lihat dalam posisi under banget, teman-teman, lagi murah banget untuk 3 tahunan. Jadi kesempatan ke angka 14, wah jangan sampai ketinggian deh. Kita ngukur diri aja ya, 200 aja juga udah lumayan gitu ya teman-teman ya. Apalagi DMMX ini pernah kena FCA ya. Tapi dengan lepasnya FCA berarti bandar di sini ada teman-teman ya. Sesuatu yang ada bandarnya terus cepat lepas itu berarti cepat juga di up juga. Dari sini bandar lokal udah ngambil juga, bandar foreign juga sudah ngambil ya.
tanggal 18 kalau si bandar lokal ngebuang. Nah sekarang udah ada yang ngambil. Ada siapa yang ngambil? Ada EP YU, bagus teman-teman, barang broker bagus ya. YU YB bagus itu teman-teman. EP juga bagus, suka harga lah gitu ya. Terus Foreign ada ZP 119,7 ribu. ZP cuma sambil jualan teman-teman. Jadi kalau ZP sampai jualan ya hati-hati aja. ZP ngambil 36 jual 16, menyisakan CCC udah keluar ya. CCC udah keluar, mungkin dia ngambil di bawah, suka ngambil di bawah dia ya. Andaikan dia ke bawah tidak ngejeblos ke angka 174 ya mungkin ini akan di up ke atas ya. Kalau dia jeblos 174 172 nya tunggu aja dia konfirmasi untuk pembalikan arahnya dengan MA10 nya ada di atas. Tapi secara kabar baik yaitu Foreign masih ada di dalam dan sekarang ada pengambilan lagi. Oke, lanjut ada BBRI. BBRI teman kita menanyakan waktu tanggal 26 Juni ada peristiwa ada gap. Itu apakah itu akan tertembus? 26 Juni 26 mana Juni. Nih. Oh, area sini. Kan ini udah tembus teman-teman. Gimana sih? 26 Juni. Nah, Juli itu Juni. Oh, ini. Nah, Juni nih. Nah, oh iya betul. Nah, ini benar-benar teman, saya juga menargetkan penurunan ke satunya itu ke angka betul, teman-teman ya. Di 4389 di tanggal 26 Juni ya. Nah, mana nih? Nah, betul 26 Juni. Apakah ini akan tertembus? Secara teori harusnya akan tembus teman-teman. Saya juga menargetkan ke arah sini untuk penurunan. Jadi kalau ini pun ada kenaikan, suatu saat dia akan kemari ya. Jadi teman-teman ini nikmatin aja, MA10 nya juga udah di bawah. Nikmatin aja dulu kenaikannya sampai ada pembalikan arah lagi. Kita tunggu aja teman-teman. Kalau yang belum punya bisa di 430 atau enggak sambil nyicil ya silahkan aja gitu teman-teman. Untuk BBRI ini ya teman-teman, walaupun nyangkut di harga tertinggi, average pelan-pelan juga pasti cuan ya. Karena biasanya tiap tahun itu si BBRI itu suka memberikan harga tertinggi selanjutnya gitu. Biasanya dia udah pucuk tertinggi, dia ke bawah lagi itu, lihat ya. Untuk 1 tahun ada pucuk tertinggi ke bawahin lagi. Jadi dia selama 3 tahunan itu ya. 5 tahunan dia memberikan pucuk tertinggi. Nanti juga ini biasanya DMMX ini ya. Nah, nanti biasanya teman-teman dia di harga wajarnya kan di 4297 berdasarkan Pundacat ya. Mungkin ini kan step 1, step 2, step 3. Ya kalau dikasih bottom di sini ya lumayan lah gitu ya. Jadi double bottom ya di area sini nih mungkin bisa terjadi, bisa enggak gitu. Tapi secara teori harusnya ini ketutup saya sangat lebar banget. Malah saya mendarikkan keturunan ke 4100 teman-teman ya. Cuman selagi ini masih naik, nikmatin aja kenaikannya teman-teman. Juga ada gap. Jadi antara gap atas sama gap bawah itu masih terbuka lebar untuk penurunan dan penurunan sama kenaikannya. Saya mendarikkan target 1 di 5654 belum ketembus juga ya. Ini dari tanggal 09 udah mau ketembus di bulan September, tidak ketembus juga, malah ke bawahin lagi. Nah, ini kan MA sebelumnya udah mulai di atas. Nikmatin teman-teman karena ini udah terkonfirmasi 5000 berapa nih? 5010-nya udah bisa ke atas. Ini terkonfirmasi teman-teman ya, mau ke atas. Maka saya bilang kalau nutup angka 52 atau enggak ya ke sinilah gitu ya, ke 5600 akan lebih baik lagi. Nah, ketika dia diturunin lagi biasanya ya tahu sendirilah, Foreign itu keluarnya biasanya Desember gitu kan, udah pada keluar tuh, awal-awal Desember udah mulai keluar ya. Karena mereka mau tahun baruan kali ya. Karena tahu sendiri bahwa si BRI ini emang dipegang sama asing ya. Sekarang itu asing dalam proses pembuangan terus, teman-teman, dana lokal sama asing pembuangan terus. Karena kenapa dia naik ya, ada nerima model ini kan si asing. Sebenarnya secara keseluruhan itu si CC itu ngebuang secara besar-besaran, tapi ada yang nerima si BK. Di bandar lokal juga begitu teman-teman. Terdeteksi bandar lokalnya ngebuang. Cuman secara akumulasi ada yang nerima ya, mereka bandar luar selain dari bandar BBRI gitu kan, yang biasa dibandarin sama bandar lokalnya ternyata keluar. Cuman ada lagi bandar baru yang dari luar, BB ini adalah salah satunya ya. BBAO itu salah satu bandar luar biasa teman-teman. Jadi dialah yang suka menantang bandar sebuah emiten gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk BBRI.
Saya juga lagi nunggu teman-teman di 438-nya, di gap yang tengah teman-teman bilang di tanggal 26. Tapi kalau kalian istilahnya inilah lagi bagus, teman-teman lagi uptrend, ikutin karena pasarnya lagi uptrend, ikutin aja uptrendnya. Nanti suatu saat dia akan ke sini ya. Kita berharap ke sini gitu. Kenapa? Karena di sini juga bisa teman-teman 41, kita jangan jauh-jauh dulu ke bawah juga sama. Penurunan berharap kita ke bawah juga sama, karena sempat dikebawahin kan teman-teman nih ke arah 4.000-an ya untuk 1 tahunan ini kemana nih? Pernah ke arah di bawah kan, benar kan 4.100. Dulu kan nggak mungkin naik terus kan, tetap kalau istilah mau mah ya tetap aja diturunin ke bawah ya, sampai longsornya lumayan dari mulai 6.000 ke 4.000, artinya kan hampir 2.000 gitu ya. Hampir 2.000 turunnya merosot sampai 2.000, tapi sekarang lagi nanjak lagi. Ya mudah-mudahan sih ini ke atas dulu gitu ya, mungkin membentuk istilahnya harga tertinggi baru gitu ya. Kan harga yang terbaru itu 6416 ya, mungkin tinggiin dikit lah gitu ya, ke 6.500 mungkin gitu ya. Apa bisa ke sana? Bisa teman-teman, kalau BBRI mah bisa teman-teman ya. Nah teman-teman seperti itu, jadi ada peluang, sebenarnya ada peluang dia cenderung ditahan di harga tengahnya teman-teman ya, karena kecenderungan BBRI itu ke atas. Jadi kalau dia ngejeblos ke bawah itu suatu kesempatan yang luar biasa teman-teman ya, untuk meraih cuan yang lumayan lah di BBRI gitu ya. Teman, posisi sekarang itu BBRI lagi dibuang sama bahan lokal sama asing, tapi tidak khawatir. Tidak khawatirnya kenapa? Yang nerima itu benar-benar besar teman-teman. BB, YP, DRI itu benar besar teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi saya juga lagi menunggu teman-teman. Secara teori harusnya ketutup karena ini gapnya sangat lebar teman-teman, sangat lebar. Dan BBRI juga kalau ingin mulus kenaikannya harus nutup dulu biar PR-nya terselesaikan. Andaikan dia naik ya silahkan aja naik gitu kan, karena berdasarkan MA10 ini udah mulai bagus gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa nutup gap 5290 atau enggak ke harga yang lumayan, di harga tertingginya di 5660 gitu kan. Nah kalau dia ke bawah lagi ya tunggu aja, mungkin teman sambil nyicil. Kalau BBRI mah nyangkut di atas juga, tenang, average dikit-dikit. Nah average contohnya nyangkut di sini teman-teman nih. Teman-teman nyangkut di sini. Nah ini saatnya average, ketika di sini nih average. Andaikan dia ke bawah lagi ya, terus dia ada MA10 seperti ini lagi di bawah nih. Nah itu average lagi, udah seperti itu aja average-nya teman-teman. Itu kenapa jadi jangan usah patokan harga. Artinya MA kan mau ke atas. Kalau MA10 itu mau ke atas, makanya average-nya di MA10 aja. Pas MA10 di bawah candle, nah udah di atas candle-nya itu average, bagian average. Jadi jangan mengandalkan di harga berapa. Nah, kalau saya mendingan ikutin MA10-nya aja. Kalau MA10 ada di bawah, itu saatnya average teman-teman ya. Kecuali kalau lagi nanjak begini ya biarin aja. Kalau nanjak kan artinya teman-teman lagi hijau gitu ya. Lanjut BBCA. BBCA bagaimana? Kalau nanyain aja berarti update aja ya. Oke, BBCA ini secara candle sudah menunjukkan mau ke atas teman-teman ya. Di 10.800-nya harga wajar aja berdasarkan PR rasio 11, berdasarkan PBB 9566. Artinya kalau berdasarkan PBB sekarang lagi mahal, kalau berdasarkan PR rasio lagi murah, ada lumayan 1000 poin lagi, 1200 poin lagi ya, kurang lebih ya. 1800 berarti tinggal berapa? Tinggal 400 poin lagi menuju harga wajarnya. Kita cek di sini BBCA. Karena ini untuk ngecek seperti enak teman-teman. Kita posisinya tahu kalau kayak bank BBCA 4 bank terbesar di ASG mah ya sebenarnya turun segini aja udah lumayan teman-teman, karena dia kecenderungan ke atas, apalagi dikasih turun yang sangat lebar. Udah itu manfaatin aja ya. Ini karena kecenderungan BCA itu pasti dia akan menemukan BBCA, BBRI, BBNI itu akan kecenderungan 4 bank terbesar aja. Dia mandiri, terus dia akan kecenderungan menemukan titik teratasnya. Kecenderungan setiap tahun itu pasti menemukan titik teratasnya. Nah setelah titik teratasnya baru dia turun lagi. Nah ini kan 3 tahunan udah menemukan titik. Kemarin kan di sini waktu tanggal berapa nih? Maret ya, Maret di sini teratas dia turunin lagi. Nah ini dia akan menentukan titik teratas lagi kan, teratas lagi. Ini over, baru dia diturunin. Nah kan over diturunin, dia kecenderungan naik teman-teman, kecenderungannya naik dan dia kecenderungannya pasti menemukan titik teratasnya ya, kecenderungan karena ini grow terus teman-teman. Jadi kalau istilahnya si BBCA dikasih harga ke bawah sedikit aja, mulai gini nih
ikutin, nanti nggak ngambil aja teman-teman di bawah ya. Kalau secara si ekor merah sih kemungkinan dia akan ke arah sini, bisa ke arah sini. Cuman secara teori ya, secara teori kena harusnya turun. Tapi kalau bandarnya pingin ke atas ya kita tidak akan berbuat apa-apa gitu kan. Ini MA10 juga mulai di atas, si kena juga udah mulai merahnya udah mulai ke atas. Ini kena merah juga udah mulai ketemu sama kena merah lagi, artinya ada kecenderungan ke atas. Terus apalagi si bandar lokal ataupun foreign terus akumulasi selama seminggu ini, teman lihat teman-teman. Ini bandar lokal akumulasi 3 hari ini. Terus bandar foreign juga sama mau apa harga juga akumulasi. Artinya di sini kecenderungan ke atas aja, tinggal waktunya foreign jualannya kapan ya. Mau di sini penurunan pasti ini saatnya foreign jualan di sini nih. Ini diangkat bulan Agustus, berarti pembuangan bulan Desember ya. Nah, ini Desember lah, sampai Desember ini nih saatnya pembuangan. Nah, manfaatin aja itu teman-teman ya. Karena kecenderungannya di bulan Desember itu turun. Kecenderungannya kita lihat Desember, Oktober. Nah, Desember kan turun deh. Desember naik nih ke atas. Tapi sebelumnya lihat dari mulai Agustus turun kan. Nih lihat penurunannya ini bulan apa ini? Ini bulan apa? Juli. Nah, Juli turun. Terus bulan apa lagi? Juli itu ya. Di sini bulan apa lagi turun? Januari turun. Ya, jadi kalau Desembernya naik berarti Januarinya turun. Nah, ini juga tinggal tunggu aja nih Desembernya turun enggak. Ini soalnya November turun nih. November sampai Desember turun ya. Nih. Dari sini dari mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember turun tahun 2023-nya. Artinya ada kesempatan sekarang bulan apa? Bulan Oktober kan? Nah, jadi mulai Agustus, September, Oktober tuh udah mulai turun. Nah, ini udah mulai diangkat. Jadi karena kecenderungan si bandar, kalau nggak tiap tahun sih kalau asing biasanya suka turun teman-teman ya. Biasanya berdasarkan hukum kebiasaan ya. Berdasarkan hukum kebiasaan suka turun. Tapi kita nggak tahu ya. Maksudnya ini sekarang aja seminggu ini mereka masih akumulasi. Sekarang masih ada November, Desember, masih ada 2 bulan lagi ya. Dalam 2 bulan ya kemungkinan banyak gitu ya. Bisa jadi ini di up dulu baru diturunin, atau enggak sampai Desember di up, bisa jadi. Ikutin aja teman-teman si bandar lokal ataupun si foreignnya ya. Karena ini kecenderungannya seminggu ini diangkat. Terus ikutin aja MA-nya BBCA itu, ikutin MA-nya. Nyangkut di BBCA mah average dikit-dikit juga akan cuan teman-teman ya. Teman-teman nyangkut di sini nih, average aja pas MA10. Nanti cuan ini nyangkut di sini teman-teman, turun ke bawah. Nanti pas MA10 naik seperti ini nih, udah average aja. Contoh gini, contoh ini teman-teman. Nih nyangkut di sini contohnya ya. Nyangkut, wah saya beli di atas pucuk nih BBCA. Udah biarin aja, jangan ngapa-ngapain di sini juga ngapain. Nah, MA10 kan masuk nih, mulai masuk nih di sini. Average dapat harga tengah kan. Wah, kagak naik lagi. Terus ya turun lagi, masuk kan MA10 kan, di sini average kan, masuk lagi average lagi, harga mungkin di arah sini ya, harga mungkin di arah sini contohnya gitu ya. Tetap aja kalau masih di MA10 biarin aja, kejemput akhirnya. Wah, jadi yang tadi di pucuk kalau di average jadi dia mungkin di harga sini lah teman-teman, akhirnya kejemput kan, cuan kesini lagi cuan melebihi si kepala merah yang ini ya. Artinya kalau di BBCA itu kalau beli di pucuk siapin dana, jadi jangan beli semuanya, siapin dana. Kalian punya 100 lot, beli juga dulu 20 lot dulu, ketika dia turun baru 30 lot pas MA10 nya, turun lagi 3 kali, beli lagi pas di MA10 nya ya. Ingat ya, jangan di harga, karena kita tidak akan tahu harga terbawahnya di mana teman-teman ya, harga terbawahnya di mana kita tidak akan tahu. Mungkin mendingan MA10 aja, patokannya udah MA10 aja, ketika ada naik ke atas MA10 naik, udah itu aja average di situ ya. Dan dengan sendirinya si harga kita kan jadi ke bawah. Kita punya kesempatan 3 kali udah nggak punya duit lagi, udah diem, karena kita udah posisi di bawah, tidak terlalu pucuk ya. Usahakan seperti itu teman-teman ya. Kita akan bahas deh tentang average MA10 nanti ya. Oke, lanjut ada cem kita lihat posisi cem ada di mana. Cem kita lihat 1 tahunan nih, lagi downtrend ya, lagi downtrend. 1 step 2 step 3 ya, udah mulai ke atas teman-teman ya. Nah teman-teman, target
1999 ya. Kalau kalian target 99 turunin 5 sampai 3 lot. 49, 97, 95 lah. Jadi nanti teman-teman walaupun target 99 turunin 5 lot jadi 95 kemungkinan akan terjemput ya. Ini juga udah mulai uptrend teman-teman ya. Cuman meninggalkan gap-gap seperti ini biasa. Kita lihat untuk bandar lokalnya sudah mulai akumulasi dari tanggal 3 Oktober. Ngambil 2, buang 1, buang 1,5, ngambil lagi, buang lagi. Berarti dari sini aja ngitungnya 14 Oktober. 14 Oktober. Untuk domestik ada YP, XC, XL, PD. Saya pikir si YP di bagian dalamnya itu ada bandarnya, PD juga di bagian dalamnya ada bandarnya teman-teman. Apalagi BQ suka ada di bagian dalamnya. Walaupun itu retail teman-teman, retail sama seperti XL, XC gitu kan. Cuman kalau YP, BQ, PD walaupun retail tapi di akun di dalamnya ada bandar, seorang bandar yang nyaru di broker lokal, dia kecenderungan memaaf harganya ada. Beda dengan teman-teman kita beli, simpan, average, nggak mampu untuk memaaf harga gitu. Kalau mereka beli average di bawah, mampu untuk berjualan gitu, berjualan dengan modal average yang di bawah gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk CEM sekarang lagi diakumulasi sedikit-sedikit, itu kabar baik. MA10 juga udah mulai di bawah, udah mulai ke atas. Ini hati-hati aja, area gap ini belum ketutup ya teman-teman ya. Udah ketutup nih sama gap lagi. Udah ketutup ini teman-teman ya. Sip ya, udah ketutup. Kita pindahkan ke area sini, ada gap sedikit. Kalau 73 tidak jeblos, artinya dia mau ke atas. Andaikan 73 jeblos mungkin ya mungkin akan ke arah sini ya, ke 70. Kalau tidak jeblos aman sebenarnya teman-teman. Kalau tidak terjeblos aman ya. Walaupun ke sini juga masih aman teman-teman. Ke 70 juga masih aman, tapi MA10-nya udah mulai bagus teman-teman ya. Target saya di 99 itu turunin dikit. Foreign bagaimana? Foreign cenderung lagi tidak ngelakuin apa-apa, dia lurus aja ya. Nah, ini smart money sudah mulai teman-teman, smart money udah mulai bergejolak. Yang mudah-mudahan dengan bergejolaknya smart money ini menjadi lawan dari sebada bandar lokal dari CEM ya. Ini juga udah menunjukkan muka atas teman-teman ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja, karena ini juga titik MA10-nya udah mulai terlihat di bawah candle. Itu akan menjadi uptrend, mudah-mudahan menjadi uptrend ya, tidak ada kendala lagi ya. Ini tanda-tanda kenaikan udah ada di 79 sama di 84. Jadi kalau kalian targetnya 99, turunin ya, jadi targetnya 95 ya. Posisinya sekarang lagi mulai murah teman-teman. Ini murah banget, ini murah ya. Jadi udah mulai 1, 2, 3, udah mulai step 3, artinya ada kenaikan ke atas ya. Ya setelah 3 tahunan juga belum pernah menyentuh harga termurahnya, cuman di harga 59. Nah ya nih udah mulai ya, udah mulai bagus lah untuk 3 tahunan juga udah mulai ke atas. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja untuk CEM sementara ini. Lagi bagus, secara candle lagi bagus, isian juga ada tapi sedikit-sedikit, smart money juga ada tapi tidak terlalu signifikan. Cuman bandar foreign aja yang tidak melakukan tindakan apa-apa semenjak tanggal 18 September. Jadi biarin aja, karena mungkin si bandar foreign tidak berpengaruh di sini. Tapi kadang-kadang berpengaruh teman-teman. Lihat waktu di sini juga berpengaruh kok bandar foreign, ikutan lah. Atau enggak nunggu bandar foreign masuk, bisa jadi gitu. Ini nunggu sinyal aja bandar foreignnya masuk. Nah seperti itu teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman di pagi hari ini. Ingat ini pagi hari bukan malam hari ya. Jadi teman-teman harap melihat tanggal dan thumbnail dari video ini. Sekian dan terima kasih, ciao.